Shalom. Jujur, saya secara pribadi saya dan istri mungkin kita lagi mengalami masa-masa sulit yang kita harus lewati. Mulai dari kehilangan teman pelayanan, baru dapat kabar Ibu Esther meninggal, hari Kamis waktu itu. Baru naik mobil, tiba-tiba ada WA, ada telepon juga, di WA juga. Ternyata opa masuk rumah sakit, HB-nya turun sampai tinggal 7, yang mestinya minimal 11 kayaknya. 7, jadi mesti transfusi, lemes, gak bisa makan, udah gak mau makan. Jujur ini bukan hal yang mudah. Ditambah lagi kita mikirin juga gimana caranya, waktu ini terus mepet, kita mesti bayar gedung. Rasanya seperti berjalan di dalam ruang hampa. Seperti semuanya serba gelap. Saya bilang sama Tuhan, apapun yang terjadi, saya mau tetap nyembah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu bukan alasan Tuhan itu jahat. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu pelajaran buat kita supaya kita belajar mengenal Dia dengan benar. Sekali lagi saya bilang, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, Tuhan mau kita mengenal Dia dengan benar. Ya, kita percaya ngelewatin lembah Tuhan ada, ngelewatin gunung Tuhan ada. Dalam berbagai situasi hidup kita, berbagai kondisi hidup kita, Tuhan tetap ada. Kita selalu maunya instan, kita maunya selalu serba cepat. Tapi Tuhan enggak. Tuhan berbeda. Tuhan mendidik kita, mengajar kita. Tahun lalu kayaknya semuanya serba lewat, cepat, semuanya serba selesai, cepat. Tahun ini kenapa semuanya terhold, tertunda. Belum lagi kita ngelewatin gimana caranya operasional yang harus dijalanin. Itu gak gampang. Tapi kita tetap percaya kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu baik. Saya percaya satu hal, Tuhan itu adalah Bapa yang baik dan Dia juga kepala rumah tangga yang baik, yang menyediakan segala sesuatunya. Amin. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai kedewasaan. Tuhan mau saudara dan saya menjadi dewasa, enggak terus kanak-kanak. Terus kanak-kanak tuh seperti apa? Kanak-kanak itu terus minta kerjaannya, tapi enggak pernah merelakan diri buat Tuhan. Tuhan mau kita menyerah sepenuhnya kepada Tuhan, karena mujizat itu terjadi pada saat kita menyerah total. Ya, saya tanya kepada orang tua yang punya anak, Bu Media, Bu Media, punya anak kan, 2 kan? Waktu Ibu Media melahirkan, Ibu Media kepikir untuk apa? Buat anaknya, bukan buat iya, buat anak itu. Gimana keinginan Bu Media sebagai orang tua, kepengen apa di atas anak ini? Iya. Mengasihi Tuhan, keluarga.
Amin. Amin. Puji Tuhan. Jawaban yang sangat panjang dan puji Tuhan sangat memberkati. Ya, semua orang tua pasti punya satu keinginan. Anaknya tumbuh besar. Tumbuh besar, jadi dewasa. Dewasa dalam apa? Dewasa dalam segala hal. Dewasa di dalam iman, dewasa dalam pemikiran, dewasa dalam segala hal. Ya, saya yakin semua orang tua punya cita-cita yang sama. Michael sebagai orang tua, saya yakin kamu juga. Kenapa sih kamu membesarkan anak? Karena kamu pengen dia besar. Kalau kamu gak mau dia besar, kamu biarkan dia kecil terus. Kan gak mungkin. Kamu sayang anak kamu. Kamu membesarkan, kamu beri dia makan, beri dia makan, beri dia makan. Supaya apa? Supaya dia besar. Nah kita Bapa di surga, kita Bapa di surga, kita Bapa di dunia. Bagaimana dengan Bapa di surga sana? Apa keinginan dia? Apa keinginan dia? Apakah keinginan dia cuma saudara percaya dia? Apakah saudara di keinginan dia tuh saudara mengenal dia? Dewasa di dalam apa? Dewasa di dalam iman, dewasa di dalam pengenalan akan dia. Bukan sekedar saudara dilahirkan dari roh, bukan sekedar saudara dilahirkan dari roh, tapi saudara dibentuk sama dia, harus dibentuk sama dia, sampai saudara menjadi dewasa. Itulah keinginan dia. Sadar gak saudara? Kalau selama ini saudara sudah dipilih sama dia untuk diselamatkan, bukan sekedar diselamatkan. Sekali lagi saya bilang, bukan sekedar diselamatkan, tapi saudara dipilih sama dia untuk didewasakan juga. Kenapa? Karena dia Bapa yang baik. Bapa yang baik, orang tua yang baik, pasti pengen anaknya jadi dewasa. Setuju gak? Rita pengen gak JJ jadi dewasa nanti? Atau mau dia kecil terus? Ih lucu, kecil terus aja. Di bonsai. Pasti dia pengen anaknya jadi dewasa, anaknya bisa bertanggung jawab, anaknya bisa mengerti. Tuhan juga pengen begitu. Inilah goal dalam mengikuti Tuhan. Makanya judul khotbah hari ini kedewasaannya, mencapai kedewasaan. Goal dalam mengikut Tuhan adalah menjadi sempurna. Nah sekarang lihat Kolose 1 ayat 28. Kolose 1 ayatnya ke-28. Kolose 1 Ya, Bang. Kolose 1 Deketin, Bu. Kolose 1 Kurang deket, Bu. Kolose 1 ayat 28. Oke. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk Bisa digedein sedikit lagi gak? Sudah dekat. sudah diulang ya. Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kesempurnaan di dalam Kristus. Memimpin setiap orang dalam kesempurnaan di dalam Kristus. Rasul Paulus menasehati, memberi nasihat, memberi wejangan. Tujuannya apa? Membawa setiap orang dalam kesempurnaan di dalam Kristus. Nah, kesempurnaan ini pakai bahasa teleios, yang artinya full grown,
atau mature? Dewasa, mature, full grow. Sama dengan Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Harus kamu sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Sempurna di sini bukan berarti saudara sudah tidak berdosa lagi, saudara sudah pakai pakaian putih kudus, saudara tidak ada kesalahan sama sekali. Bukan berarti itu, tapi yang dimaksud sempurna ini artinya teleios, yang artinya full grown atau mature. Dewasa penuh. Sempurna bukan berarti bersih tanpa cacat, tapi dewasa. Saya ulang sekali lagi, sempurna bukan berarti bersih tanpa cacat, tapi dewasa. Kita semua harus bertumbuh dari kanak-kanak rohani jadi dewasa rohani. Saudara gak bisa tinggal terus di keadaan anak-anak rohani. Nggak bisa tinggal terus di dalam keadaan kanak-kanak rohani yang maunya cuman dibelai, maunya cuman didoakan, maunya cuman minta sama Tuhan. Nggak pernah mau menyerahkan diri sepenuhnya sama Tuhan. Kita semua harus berubah. Kedewasaan bukan diukur dari umur rohani. Berapa tahun saudara udah percaya Yesus? Berapa tahun saudara udah percaya Yesus? Segitulah umur rohani saudara. Salah. Kedewasaan tidak diukur dari umur rohani kita. Tapi seberapa saudara tenggelam di dalam Kristus, sehingga Kristus penuh berotoritas atas hidup saudara. Sekali lagi, kedewasaan bukan diukur dari berapa lama saudara sudah mengikuti Yesus, tapi seberapa dalam saudara tenggelam di dalam Kristus, sehingga Kristus penuh berotoritas atas hidup saudara. Penuh berotoritas atas hidup saudara. Inilah kedewasaan. Pertanyaannya, apakah Tuhan sudah berdaulat atas hidup kita? Belum tentu. Belum tentu. Kalau Tuhan sudah berdaulat atas hidup saudara, saya ulang sekali lagi. Jika Tuhan sudah berdaulat sepenuhnya atas hidup saudara, maka engkau sudah mati dari semua keinginan dagingmu. Kamu sudah berjalan dalam roh. Oke? Ibrani 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat 14. Nah, sekarang kita bicara mengenai kedewasaan. Kita bicara mengenai kedewasaan. Bagaimana Alkitab memandang kedewasaan? Terus? Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan pada yang jahat, daripada yang jahat. Saudara perhatiin ada dua hal di sini. Satu, makanannya. Makanan keras hanya untuk orang dewasa. Kedua, mempunyai panca indera terlatih. Mempunyai perasaan yang terlatih. Sehingga saudara bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita bilang kita dewasa. Kita bilang kita dewasa di dalam Tuhan. Saudara boleh ngomong kita dewasa di dalam Tuhan, tapi kalau saudara nggak punya panca indera yang terlatih, saudara nggak punya panca indera yang terlatih, yang Tuhan nggak mau kita bikin, yang Tuhan nggak suka kita bikin, itu panca inderanya tidak terlatih. Jika panca inderanya tidak terlatih,
berarti saudara masih kanak-kanak. Bisa paham? Ketika saudara dengar teguran, dengar firman yang menegur, saudara tersinggung, apa yang terjadi? Saudara masih kanak-kanak. Kenapa? Karena dagingmu masih kental. Anak-anak itu punya ego kuat. Setuju gak? Anak-anak itu gak peduli, yang penting keinginannya harus diturutin, egonya kuat. Begitu egonya disentuh, dia pasti marah, pasti kecewa, pasti sakit. Kenapa? Karena dia masih kanak-kanak, makanannya belum makanan keras. Berapa banyak dari kita sebagai orang Kristen maunya diiming-imingin semua yang baik. Oke, sakit sembuh, masalah beres, keuangan lancar, dompet tebel. Kita maunya yang begitu. Kita maunya Tuhan punya kuasa, Tuhan dahsyat. Iya, Tuhan berdahsyat, Tuhan punya kuasa. Yang siapa bilang Tuhan gak dahsyat? Tuhan dahsyat, Tuhan berkuasa. Tapi masalahnya di mana? Apakah kuasa Tuhan itu ada di dalam kita? Benar gak? Apakah kuasa Tuhan ada di dalam kita? Kalau kuasa Tuhan ada di dalam Ibu Wati, Bu Wati pasti bisa bilang enggak sama dosa. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang enggak. Mana yang Tuhan mau, mana yang enggak. Kenapa? Karena Bu Wati punya panca indera yang sudah terlatih. Ini yang namanya kedewasaan. Jadi saudara lihat, kedewasaan itu dilihat dari makanannya. Kedua, bisa tidaknya orang itu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Sekarang anak-anak tahu nggak mana yang baik, mana yang jahat? Mana yang benar, mana yang enggak? Enggak. Coba aja kalau anak kecil terlepas dari rumah, dia berdiri di tengah jalan, apakah dia mikir dia akan ditabrak? Mikir gak? Dia ke Indomaret misalnya, Indomaret, dia main kantongin aja makanan, atau dia main jilat aja. Saya pernah ngelihat anak kecil begitu soalnya. Dia ambil minuman, dia colok, dia minum, dia taruh lagi di kulkas. Di sini pentingnya bimbingan orang tua. Setuju? Di sini pentingnya bimbingan orang tua. Orang tuanya kita siapa? Orang tuanya kita kan Yesus. Yesus membimbing saudara. Membimbing saudara. Kalau saudara hidup dalam ego terus, seperti anak-anak, saudara gak akan bisa maju lah. Saudara gak akan pernah jadi dewasa. Begitu mati, Tuhan bilang, yang mati kanak-kanak. Bayi rohani. Bukan orang yang sudah dewasa rohani, tapi bayi rohani yang mati. Tuhan gak mau itu. Tuhan mau jadikan saudara dan saya ini. Jadi gini, Tuhan punya proyeksi atas saudara, jadi mempelai. Gak ada mempelai itu anak-anak. Gak ada mempelai itu kanak-kanak. Mempelai itu harus dewasa. Dewasa gimana? Bedain makanannya. Makanannya harus makanan keras. 2, panca inderanya harus terlatih. Bedain mana yang baik, mana yang enggak. Mana yang Tuhan mau, mana yang enggak. Mana yang berkenan, mana yang enggak. Yang berikutnya, Paulus menekankan salah satu ciri kedewasaan adalah kerendahan hati. Yang pertama tadi Ibrani bilang makanannya dan juga panca inderanya untuk membedakan. Yang kedua, Paulus berkata, ciri orang yang dewasa adalah kerendahan hatiannya. Coba lihat Filipi 2 ayat 3 sampai 8. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Oke, ini simpen dulu, terus ayat 4. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 5. Ayat 5,
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Handphonenya tolong dimatiin dulu. Oh, Grace. Media kaget. Ardi, kamu fitnah, Di. Oke, terus Filipi 2. Terus kita hendaklah dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan juga yang di dalam Kristus Yesus. Terus ayat 6. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus ayat 7. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Iya, Paulus mengatakan ciri yang kedua dari seorang yang dewasa adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. Kerendahan hati itu apa? Rendah hati adalah mau ditegur, mau dididik, mau dipimpin. Coba perhatiin. Anak kecil, saudara tegur, kecewa gak? Marah gak? Marah gak? Nangis gak? Nangis. Tapi semakin dewasa dia ditegur, semakin dia bisa ngerti. Itu salah. Tambah dewasa, tambah dia ngerti, itu salah. Nah begitu dia udah dewasa, dia bisa negur anaknya lagi. Kalau itu salah. Nah permasalahannya apa? Permasalahannya, kita yang merasa sudah dewasa rohani, begitu dengar teguran, kita kecewa. Kita sulit sekali ditegur. Kita sulit sekali menerima teguran. Itu salah, nggak boleh, jangan begitu, jangan begitu, jangan begitu. Kita sulit sekali menerima teguran begitu. Kenapa? Karena yang diusik adalah ego kita sebenarnya. Nah, ketika ego kita pertahankan, itu salah satu ciri orang ini belum dewasa. Dan orang ini tidak rendah hati. Ciri lain, ciri yang berikutnya, saudara lihat tadi di ayat 3 sampai dengan ayat 4. Ciri yang berikutnya adalah mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain. Coba perhatiin ya. Tadi dibilang ayat 2, ayat 3 tadi. Tidak mencari kepentingan diri sendiri dan atau puji-pujian yang sia-sia. Hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama atas dirinya sendiri. Ayat 4. Ayat 4. Ya, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan yang sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan diri sendiri, tapi harus memperhatikan kepentingan orang lain juga. Ciri yang berikutnya dari seorang yang dewasa adalah mendahulukan orang lain. Anak kecil hidup mikirin diri sendiri. Setuju gak? Anak kecil itu pikirannya satu, kebutuhan gua harus diturutin. Kalau gua mau gak diturutin, Tuhan jahat. Tuhan jahat. Kalau yang gua mau gak diturutin, Tuhan jahat. Nah, yang gua mau harus diturutin. Gua pengen ini, gua pengen ini, gua pengen ini, gua pengen ini, gua pengen ini. Itu ciri anak yang belum dewasa, orang Kristen yang belum dewasa. Tapi kalau saudara sudah dewasa, saudara gak mikirin lagi diri sendiri. Yang saudara pikirin, gimana caranya pekerjaan Tuhan. Gimana caranya pekerjaan Tuhan ini tetap berjalan. Gimana caranya apa yang saya bisa buat supaya pekerjaan Tuhan ini benar-benar bisa running, bisa berjalan terus. Kita udah gak lagi mikirin diri sendiri, tapi yang kita pikirkan bagaimana kerajaan surga dipermuliakan, bagaimana Tuhan ditinggikan, bagaimana melalui hidup saya Tuhan dibesarkan.
Kita nggak lagi mikirin diri kita sendiri. Ciri yang berikutnya, tadi saudara lihat. Ciri yang berikutnya, tadi saudara lihat di ayat berikutnya 5, 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Terus 8, dan dalam kesalahan sebagai manusia yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi yang berikutnya, ciri yang berikutnya adalah berkorban. Bagaimana saudara, mau berkorban enggak? Di sini sih bilang mau. Enggak gampang loh berkorban itu. Enggak mudah berkorban. Sangat tidak mudah untuk menyerahkan hidup kita bagi orang lain. Itu enggak gampang. Kenapa? Karena pada dasarnya kita ego. Pada dasarnya kita ego. Tuhan nggak mau kita tetap dalam keadaan kanak-kanak. Tuhan mau kita bertumbuh terus sampai saudara berani nggak berkorban, saudara mikirin nggak pekerjaan Tuhan, saudara mikirin orang lain nggak. Misalnya dari segi makanan, misalnya lagi pesta nih. Kita ngelihat orang lain belum makan, buru-buru kita masukin. Banyak-banyak kita masukin. Kenapa? Biarin orang lain, urusan orang lain. Yang penting gue. Saya ngelihat ya, banyak sekali orang tua yang kayak gini. Ini banyak. Saya mengalami masa sukar waktu kanak-kanak. Sampai orang tua saya pernah begini, mami saya pernah begini nih. Ketika dia dapat makanan dari gereja, dia ada persekutuan, dia dapat makanan, mami saya selalu dia simpen buat anak-anaknya. Dia kemana-mana, sekarang kita bawa kantong gitu, mami saya gitu, bawa kantong, bawa ompreng dulu, zaman dulu ompreng bilangnya, ompreng ya, bawa ompreng gitu, mami saya selalu bawa ompreng, dia ngambil, dia nggak mestinya makan lagi persekutuan itu, dia nggak makan, dia simpen buat anak-anaknya. Supaya apa? Supaya anaknya makan. Nah itu orang tua. Orang tua dewasa. Betul gak? Masa orang tua rebutan makanan sama anaknya? Kan nggak mungkin. Orang tua rebutan makanan sama anaknya kan nggak mungkin. Orang tua yang baik pasti berkorban buat anaknya. Biarin mama papa lapar, biarin, yang penting anak kenyang. Itu kan dewasa kan? Kalau nggak dewasa, orang tua nggak dewasa gimana? Dia hantam makanan, bodoh amat anak gua nggak makan, bodoh amat istri gua nggak makan, bodoh amat siapapun nggak makan, yang penting gua kenyang. Rita jangan tersinggung dong. Ini kan teguran. Bisa ngerti gak? Bisa ya? Saya ngelihat waktu itu, pernah saya ngelihat di sini ada orang mau makan di sini. Waktu kita masih di BNB kalau nggak salah, ada satu bapak waktu itu datang, saya tahu dia bukan orang berada, dikasih makanan, dikasih kotak, dia bilang gini, kok bapak nggak makan? Enggak pak, nggak usah, saya masih kenyang. Saya tahu dia mau nyimpen buat anaknya. Saya tanya lagi, pak kok nggak makan?
Dia bilang, enggak Pak, saya simpan buat anak saya. Akhirnya saya kasih 2 lagi. Karena waktu itu masih ada lebih, saya lebihin 2 ke dia. Dia bilang, iya Pak, saya mau simpan buat anak saya, baru dia makan. Itu ciri orang dewasa, mau berkorban. Ya, jangan sampai orang tua berebutan makanan, berebutan ciki, berebutan makanan sama anaknya, jangan. Oke? Ya. Ciri kedewasaan yang berikutnya adalah mikirin berkorban, mau berkorban. Mau berkorban. Ciri yang kedua tadi, ketiga tadi mendahulukan orang lain. Ciri yang kedua kerendahan hati. Ciri yang pertama tadi makanannya berbeda dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ciri yang berikutnya adalah bermegah dalam Kristus. Bermegah di dalam Kristus. Coba lihat ya, coba perhatiin. JJ umur 2. Nanti JJ umur 3, umur 4, JJ bisa bilang, Mami, JJ sudah bisa tidak pipis di celana lagi. Tidak ngompol lagi. Oke? Bangga kan dia kan? Ya, bangga kan? Coba Pak Yogo yang ngomong gitu. Bisa coba, bisa bayangin gak? Kalau JJ ngomong gitu, Mami, Papi, JJ udah bisa gak kencing di celana lagi. Coba bisa bayangin kalau Pak Yogo ngomong gitu ke Bu Fitri. Mami. Ngomongnya pakai Eke lagi. X sudah tidak kencing di celana, Mami. Kan kocak begitu. Ya kan? Lihat saudara, maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Nah ini kan pertumbuhan. Sesuai dengan pertumbuhan nanti. Dulu kita bangga akan sesuatu. Kita bisa break dance zaman dulu. Bisa break dance, kita bangga. Tapi sekarang coba lihat. Kalau saya break dance, coba. Bukan saya bangga pada muntah. Pak Yogo geli sekali. Ketawanya suatu penghinaan itu. Coba ya. Dulu kecil, wah kita bangga, kita bisa joget, bisa ini, kita bangga bisa nari ini. Sekarang mau nari malu, mau break dance gitu malu. Kenapa? Karena kita sudah bertumbuh jadi dewasa. Kita udah jadi dewasa. Malu, kita bilang, ada nggak pernah dengar gak orang bilang ini, malu oi sama umur. Malu sama umur. Kenapa? Karena kita bertumbuh kan? Nah sekarang, anak kecil bangga kalau dia pipis gak ngompol lagi. Bisa bayangin gak kalau anak SMA, dia bangga, dia bilang, puji Tuhan, teman-teman saya kasih pengumuman, hari ini saya tidak ngompol. Malu loh. Kenapa? Itu malu, bukan waktunya dia begitu lagi. Bukan waktunya yang itu ya. Dia bermegah di dalam Kristus. Begitu sudah SMA, ya udah nggak boleh pakai pampers lagi. Apa yang tadinya kita banggakan? Ketika kita sudah dewasa, kebanggaan itu lama-lama hilang. Setuju gak? Lihat ya, begitu saudara semakin dewasa, kebanggaan saudara yang masih kecil itu, masih kanak-kanak, itu akan bertumbuh, berubah semuanya, udah gak bisa dibanggain lagi. Tapi begitu saudara udah mulai dewasa, kebanggaannya beda lagi. Makanya di sini dibilang di Filipi 3 ayat 3 sampai 8. Filipi 3 ayat 3 sampai 8. Filipi 3 ayat 8.
Filipi 3 ayat 3 sampai 8. Iya. Filipi 3 ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kita bermegahnya udah bermegah di dalam Kristus Yesus, bukan bermegah di dalam kekayaan, di dalam harta, di dalam kepunyaan, kepemilikan. Bukan itu lagi. Saudara bukan bermegah ketika saudara dipuji. Lu cantik banget hari ini. Kita bukan bermegah di situ, tapi kita udah bermegah di dalam Kristus. Berapa banyak hari ini orang maunya dipuji-puji terus. Sombongnya itu gak berubah-berubah, sombong banget. Terus ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ya, ini hal lahiriah yang bisa dibanggakan oleh Paulus. Saya ulang ya, ini hal lahiriah yang bisa dibanggakan oleh Paulus. Coba lihat ayat 5. Ayat 5, disunat pada hari ke-8. Aku disunat pada hari ke-8, terus. Dari bangsa Israel. Aku orang Israel asli, terus. Dari suku Benyamin. Aku dari suku Benyamin. Orang Ibrani asli. Aku asli orang Ibrani. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Aku ini orang Farisi. Terus, ayat 6. Ayat 6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Aku tukang aniaya jemaat, terus. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Luar biasa loh. Aku tidak pernah ada cacat dalam melakukan hukum Taurat. Terus, ayat 7. Ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Lihat ya, saudara udah ngerti belum? Dulu kita bermegah dalam hal-hal A, tapi begitu kita bertumbuh, kita udah gak bermegah lagi dalam hal itu. Kita bermegah lagi di dalam hal lain. Begitu saudara kanak-kanak, saudara bisa bermegah dalam satu hal. Tapi begitu saudara sudah mengenal Kristus dengan benar, sudah dewasa, saudara sudah tidak bermegah lagi dalam hal-hal yang lahiriah. Saudara mau bermegah, saudara bermegah di dalam Kristus. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Tidak lagi membanggakan hal-hal yang lahiriah. Terus ayat 8. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Perhatiin ya. Semua yang dulu, semua kecantikanku, semua hartaku, semua asetku, semua aku anggap rugi. Ketika aku mengenal Kristus, semuanya udah rugi. Semuanya udah gak ada artinya. Kenapa? Karena sinar Kristus telah menerangi kita. Kalau sinar Kristus telah menerangi kita, sinar dunia gak ada artinya. Berapa banyak dari kita masih senang dipuji? Minggu lalu saya bilang, kita sering nyari spotlight, nyari lampu sorot. Seringkali kita nyari lampu sorot kemana-mana. Kita senang dipuji di mana-mana. Kita senang tampil berbeda di mana-mana. Kita cari pujian, cari pujian, cari pujian. Itu tandanya saudara belum dewasa. Begitu saudara sudah dewasa, saudara nggak nyari pujian lagi. Saudara mau bermegah, saudara bermegah di dalam Kristus. Yang penting gue bisa melayani Tuhan di akhir hidup gue. Yang penting gue bisa melakukan sesuatu buat Tuhan di akhir hidup gue. Yang penting gue bisa melakukan A, B, C, D buat Tuhan. Bukan lagi buat gue. Bahkan semua harta yang gue punya, itu punya Tuhan, bukan punya gue. Semuanya udah dikembalikan ke Tuhan. Semuanya sudah dikembalikan ke Tuhan. Kita akhirnya bermegah di dalam Tuhan. Bukan bermegah dalam diri kita lagi. Iman harus bertumbuh. Iman itu kecil, tapi itu harus lengkap. Saya ulang ya. Iman itu kecil seperti biji sesawi, tapi dia bisa menghasilkan pohon yang besar. Tapi iman itu harus lengkap. Iman itu apa? Percaya dan mempercayakan. Saudara boleh percaya 1000%, tapi kalau saudara tidak mempercayakan diri saudara,
imanmu tidak lengkap. Tidak pernah lengkap imanmu. Ya. Karen percaya sama saya. Karen percaya sama saya, tapi dia tidak pernah mau mempercayakan hidupnya kepada saya. Apa yang terjadi? Ya saya kecewa dong. Kenapa? Dia tidak pernah mau mempercayakan hidupnya kepada saya. Nah ini hubungan antara kita dengan Kristus begitu. Iman itu harus lengkap. Saudara percaya dan harus mempercayakan, serahin diri sama Tuhan. Nggak ada cara lain. Markus 4 ayat 30, 32 sampai 32. Markus 4 ayat 30, katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? 31. Ayat 31, hal kerajaan itu seumpama. Belum, 31. Ya. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. 32. Ayat 32, tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. 33. Ayat 3. 32. Oke. Saudara perhatiin ya. Dari biji yang kecil, biji sesawi yang sangat kecil, tapi dia komplit, lengkap karena kelengkapannya dia bisa menjadi pohon yang besar. Sperma ketemu sel telur, jadi benih. Kalau benih ini lengkap, anaknya sehat. Setuju gak? Kenapa? Benihnya lengkap. Kalau benihnya nggak lengkap, ada masalah di anak ini. Dia nggak bisa bertumbuh, janinnya nggak bisa bertumbuh, janinnya bisa mati. Kenapa? Benih yang ditabur tidak lengkap. Benar ada benih, tapi kalau nggak lengkap nggak bisa bertumbuh. Gimana caranya lengkap ya? Percaya dan mempercayakan. Baru bisa lengkap. Sekarang kita lihat mature, kedewasaan dari segi. Kita lihat dari surat Yakobus. Kita lihat lagi dari surat Yakobus. Kedewasaan dilihat dari mana? Yang pertama, orang dewasa itu berespon benar terhadap penderitaan dan kesulitan, termasuk godaan dan dosa. Saya ulang ya. Yang pertama, kalau kita lihat kedewasaan dari surat Yakobus. Orang dewasa itu berespon benar terhadap penderitaan dan kesulitan, termasuk terhadap godaan dan dosa. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dan 12 sampai 18. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Makanya saya bilang tadi, berespon yang benar terhadap godaan dan cobaan, godaan dan dosa. Terus ini godaan dan dosa dulu. Terus ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Iya. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, menjadi dewasa dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kamu menjadi dewasa, utuh, sempurna, tidak kekurangan satu apapun. Sekarang ayat 12 sampai 18. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. 13. Ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah tidak pernah mencobai saudara.
Pencobaan ini dalam arti temptation. Temptation itu berhubungan, berkaitan dengan dosa. Masa Tuhan mencobai Ibu Wati bilang, Bu, nih makan buah nih, buah ini buah dosa. Masa Tuhan mencobai? Nggak mungkin. Makanya di situ dibilang pencobaan itu bukan dari Allah. Pencobaan ini yang berhubungan dengan dosa atau godaan. Tuhan nggak pernah mencobai. Tuhan nggak pernah mencobai dan Tuhan tidak dicobai. Terus ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara punya keinginan, saudara akan terpikat. Saudara punya keinginan, akhirnya saudara terseret, terpikat oleh itu. Kenapa? Karena setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Terus ayat 15. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. 16. Ayat 16, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Jangan sesat. Terus Ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Semua yang baik itu datangnya dari atas. Terus diturunkan dari Bapa segala terang. Dari Bapa segala terang. Terus, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Iya. Semua yang baik pasti dari sana. Nggak mungkin Tuhan memberi saudara yang tidak baik. Tuhan kadang berkehendak supaya apa? Supaya saudara belajar mengerti jalan Tuhan. Kadang didikan itu menyakitkan. Terus ayat 18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Supaya apa? Supaya satu hari saudara menjadi yang sulung di antara semua ciptaannya. Saudara menjadi yang terutama di antara semua ciptaannya. Hebat kan? Mulainya dari mana? Pencobaan. Orang dewasa berespon benar terhadap godaan dan dosa. Juga terhadap penderitaan dan kesulitan. Tolong simak ya. Misalnya gini. Siapa ya? Misalnya Philip deh. Philip masih kecil, dikasih permen. Dia bilang, Om itu baik. Dikasih roti, Om itu baik. Dia masih kecil. Tapi begitu dia lagi sakit, dia disuntik. Philip bilang apa? Dokter itu jahat. Kenapa? Sakit dia meraung, disuntik, meraung. Sebenarnya ada dua sisi di sini. Betul gak? Yang satu mengobati, belum tentu jahat. Yang satu memberi permen, belum tentu baik. Kadang yang memberi permen, tujuannya apa? Mau menculik Philip misalnya. Tapi yang menyuntik justru itu menyembuhkan. Jika anak kecil dikasih permen, dia bilang orang itu baik. Jika tidak dikasih yang diinginkan, kita anak kecil itu pasti bilang orang itu jahat. Dia ngomong sama mamanya, Mama minta robot-robotan, mamanya nggak kasih. Masa Philip bilang mama jahat, nggak kasih robot-robotan? Bisa ngerti gak? Kenapa? Karena dia masih kecil. Tapi begitu dia udah dewasa, dia harus sudah berubah. Tidak lagi mengukur baik, jahat berdasarkan pemberian. Bisa ngerti? Saya ulang sekali lagi, tidak mengukur Tuhan baik atau jahatnya Tuhan
berdasarkan apa yang Tuhan kasih, tapi berdasarkan pengenalan kita akan Dia. Tuhan jahat karena saya berdoa nggak dikasih. Tuhan jahat karena saya minta saya nggak dapat. Tuhan jahat. Saya bilang sama saudara ya, cuman iblis yang menaruh pikiran itu di kepala saudara, yang berkata Tuhan itu jahat ketika saudara berdoa nggak dapat. Tambah saudara dewasa, tambah saudara ngerti. Kita kadang melarang-larang. Orang yang melarang-larang bisa jadi orang itu baik, karena orang itu tidak ingin saudara sakit. Istri saya ini orang baik, dia jadi dokter, jadi apa? Jadi polisi cabai. Dia keliling melihat makan cabai banyak, makan cabai banyak, makan cabai banyak. Kenapa? Karena dia nggak ingin saudara sakit. Saya tadi di mobil, saya hampir ngomong sama Philip. Waktu dia bilang muntah-muntah tadi malam, saya bilang udahlah lu makan yang benar. Saya mau ngomong gitu sebenarnya. Saya baru sekarang saya ngomong nih, Phil, makan yang benar. Kenapa? Karena saya nggak mau dia sakit. Saya nggak mau ada saudara sakit di sini. Makanya kita larang. Kalau perlu, cabai bawa sendiri dah. Nggak usah disiapin lagi. Kenapa? Karena akhirnya pada sakit. Saya nggak mau ada yang sakit di sini lagi, capek. Perasaannya capek. Dengar Bu Esther meninggal, sakit, kita ngikutin dari bulan Februari. Sakitnya sampai akhirnya meninggal kemarin di hari Kamis. Ngikutin. Ditambah lagi baru dapat kabar lagi Pak Heri sakit. Aduh, saya bilang minggu lalu saya dapat kabar Base sakit, keracunan, katanya makanannya salah makan. Emang makan apa sebaut? Jangan deh, udah makan yang bener. Semuanya, tolonglah hati-hati semuanya. Ya, sakit itu nggak enak. Ya, dan orang yang mengasihi saudara akan merasa juga tidak enak ketika saudara sakit. Makanya saya bilang sama Bu Wati, Bu, jaga diri Bu, jangan sampai Ibu sakit. Ya, Ibu bilang, saya jatuh Pak dari kereta. Saya bilang, Ibu jangan jatuh dari kereta. Serem banget kali. Jatuh Pak pas mau masuk kereta. Saya bilang, Bu, jalan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Dia kalau jalan suka ngebut aja. Sampai bilang, Bu, jalan pelan-pelan Bu. Oh iya. Berapa kali saya ngomong gitu, jalan pelan-pelan Bu. Kenapa? Dia ngebut mulu bawaannya. Ngegas terus jalan. Ya. Istri saya bawel sama Rizka. Rizka, makan cabai. Rizka, makan cabai. Rizka, makan cabai. Kalau udah di mobil. Udah deh, Rizka pasti makannya sembarangan. Kenapa bisa gitu? Karena dia baik sama Rizka. Karena dia mengasihi Rizka. Ya, kadang sesuatu yang baik itu dibungkus dengan sesuatu yang kelihatannya nggak baik. Ya, dokter itu baik, tapi menyembuhkan. Ya, sesuatu yang buruk dibungkus dengan sesuatu yang baik. Begitu dibuka, baunya kelihatan. Kalau saudara dewasa, saudara tidak menakar kebaikan Tuhan berdasarkan apa yang saudara terima, apa yang saudara alami, apa yang saudara lalui. Kalau saudara dewasa, saudara tidak nakar Tuhan berdasarkan itu. Saudara akan bilang, Tuhan terima kasih saya bisa ngelewatin. Terima kasih Tuhan saya bisa ngelewatin ini. Terima kasih Tuhan saya bisa ngelewatin ini. Terima kasih Tuhan gak tinggalin saya. Itu bukan hal yang gampang untuk kita lalui memang.
Tuhan, memang susah Tuhan, gak ada makanan Tuhan, repot Tuhan. Begini, tapi saya percaya Tuhan gak biarkan saya kelaparan. Tuhan mau kita mengalami Dia. Tuhan mau kita mengalami Dia. Mengalami Dia setiap saat. Semakin dewasa kita, semakin kita tidak salahkan Tuhan atas kondisi kita hari ini. Saya ulang ya, semakin saudara dewasa, saudara tidak menyalahkan Tuhan atas kondisi saudara hari ini. Tapi semakin saudara dewasa, saudara akan berkata, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya harus koreksi apa nih? Saya bilang sama Ari berkali-kali, Ri, lu ke dokter, Ri, lu ke dokter. Tiap ketemu saya bilang, Ri, lu ke dokter. Saya tanya terus, Ri, hasilnya apa? Ri, hasilnya apa? Tujuannya apa? Jangan sampai dia sakit. Ya, ingat ya, sesuatu yang baik itu kadang dibungkus dengan sesuatu yang gak baik, yang nggak menyukakan kita kadang, tapi itu justru menyembuhkan kita loh. Justru itu menyembuhkan kita. Dari Yakobus kita bisa lihat orang dewasa itu berespon benar terhadap penderitaan dan kesulitan, juga berespon benar terhadap godaan dan dosa. Yang kedua, berespon pada firman Tuhan dan kebenaran. Yakobus 2 ayat 14. Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? 18. Respon benar terhadap firman Tuhan dan terhadap kebenaran. Terus 18. Ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman imanmu tanpa perbuatan. Bisa gak kasih tunjuk iman tanpa perbuatan itu kayak apa? Terus? Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Iya, 19. Ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Sorry, saya break dulu sebentar, saya kasih tahu saudara ya. Nih ya, saudara tahu percaya Tuhan baik? Semua di sini percaya Tuhan baik? Pertanyaannya, semua di sini nyembah Tuhan enggak? Saudara melakukan hubungan enggak dengan Tuhan setiap hari? Saudara berkontak enggak dengan Tuhan setiap hari? Banyak orang bilang, Tuhan baik, dia tahu Tuhan baik. Tapi keadaannya enggak baik. Begitu keadaannya enggak baik, dia enggak bisa nyembah Tuhan. Saya bilang, ini sama dengan roh-roh jahat. Orang ini sudah kerasukan roh jahat. Orang ini sudah dikuasai oleh iblis. Sudah dikuasai oleh setan-setan. Lihat, setan percaya kok, iblis percaya kok. Roh jahat percaya kalau dia Tuhan. Tapi dia nggak nyembah Tuhan. Berapa banyak dari kita percaya Yesus itu Tuhan? Tapi berapa banyak dari kita nyembah Tuhan pada saat kita menderita? Tetap nyembah Tuhan pada saat kita menderita. Berapa banyak dari kita mau setikat ini? Saya bilang ya sama saudara, tolong simak, yang bertelinga dengar. Tolong simak. Kalau saudara menyembah Tuhan pada saat keadaan baik, ada saudara tidak pernah mau menyembah Tuhan pada saat keadaanmu tidak baik, saya bilang, you sama dengan iblis. Nggak ada bedanya. Kenapa? Karena kamu sudah dikuasai oleh iblis. Saya rindu semua saudara mengenal Tuhan dengan benar. Jangan sampai saudara jadi serupa dengan kuasa kegelapan, serupa dengan iblis. Kenapa? Karena saudara hanya mau menyembah Tuhan ketika semuanya serba baik. Terus ayat 20.
ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iman tanpa perbuatan nol. Terus 21. Ayat 21. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? Terus 22. Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iya. Saudara perhatiin ya. Tunjukin iman tanpa perbuatan kayak apa. Saudara orang beriman? Saudara orang beriman berkata tidak gak pada dosa? Berespon gak sama dosa? Kalau saudara orang beriman, saudara masih berespon pada dosa, atau saudara tidak mau menyembah Tuhan pada saat keadaan saudara tidak baik, saya bilang, saudara bukan orang beriman. Jangan pernah berkata, aku orang beriman. Kalau saudara orang beriman, saudara berespon negatif pada dosa dan berespon positif pada Tuhan. Setuju? Iblis tahu Tuhan tapi tidak menyembah. Banyak orang Kristen hari ini tahu Tuhan, tapi karena kecewa nggak mau menyembah Tuhan, malas berhubungan dengan Tuhan, malas menyembah Tuhan. Orang ini adalah orang yang tidak dewasa. Dia tidak berespon pada firman Tuhan dan tidak berespon lagi pada kebenaran. Yang ketiga, berdasarkan Yakobus, kedewasaan dilihat pada saat kita tidak lagi memandang muka. Tidak memandang muka artinya nggak mau melihat muka orang. Bukan, tidak memandang muka. Artinya tidak menilai orang berdasarkan apa wujudnya. Oke? Yakobus 2 ayat 1 sampai 5. Tidak lagi memandang orang berdasarkan apa yang tampak. Yakobus 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Terus ayat 2. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulan dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. 3. Ayat 3. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Tumpuan kaki, duduk di tumpuan kaki itu jadi jongos, jadi hamba arti. Jadi hamba aku ya, engkau harus layani aku. Ya, jadi kita memandang muka. Kita seringkali kan ngelihat orang berdasarkan penampilan. Kalau udah naik mobilnya bagus, kita udah bilang, wah pasti ini orang kaya. Belum tentu. Bisa orang bengkel, bisa sopir, mobilnya ganti-ganti, bisa sopir. Belum tentu. Nih, saya pernah punya pengalaman nih. Saya dulu sering ditodong. Saya udah pernah cerita, saya sering banget ditodong. Saya kalau naik bus ke kampus, saya kuliah di kampus, saya sering ditodong. Terus karena saya dulu culun banget ya, culun. Jadi kurus, culun dah pokoknya. Sering ditodong. Pernah satu bus saya dibajak sama anak SMA waktu itu. Saya udah kuliah, dibajak, teman saya ditusuk pahanya. Terus begitu, terus satu bus itu yang maaf yang orang Chinese, yang orang Cina, semuanya diambil, dompetnya, jamnya semua diambil, termasuk saya. Tadinya saya nggak mau kasih, saya diam aja begini. Teman saya ditusuk, pluk, pakai obeng kaki, wah langsung saya kasih semuanya. Dia nggak minta saya kasih, Dan saya sering ngalamin itu. Tapi saya punya teman satu. Saya nggak sebut namanya. Saya punya teman satu, perawakannya tinggi, bewokan, mukanya sangar banget.
mukanya sangar banget. Nah, kalau pergi kuliah, gimana caranya supaya saya nggak ditodong? Saya duduk sebelah dia. Duduk sebelah dia, terus merasa, ini backingan gua gitu. Saya duduk sebelah dia, bener loh, berhasil. Saya nggak pernah ditodong ketika saya di sebelah dia. Makanya begitu kuliah, saya pepetin jam kuliah saya sama dia selalu. Kenapa? Supaya saya kalau pergi kuliah, saya bisa bareng dia dan saya tidak ditodong. Dan itu berhasil. Tapi orang ini perawakannya serem. Kalau ngeliat tuh bener, bewokan, tinggi, besar. Wah, lebih gede dari Pak Yogo. Lebih besar dari Pak Yogo. Tinggi, lebih tinggi dari Pak Yogo. Tapi maaf ya, hatinya itu, waduh, Rinto Harahap banget loh. Melo banget hatinya. Saya ngobrol bisa nangis gitu. Saya bilang, waduh, ini Hello Kitty banget ya saya. Walaupun mukanya begitu sangar, tapi waduh, kalau saya bilang, dia jago banget statistik waktu itu. Statistik dia jago banget. Saya agak kurang di statistik. Kemudian saya bilang, ajarin gue dong statistik. Dia ngajarin saya tekun banget, baik banget dia ngajarin saya. Coba bayangin, itu penampilan. Kita sering ngelihat penampilan. Sebenarnya kita nggak bisa menilai orang berdasarkan penampilan. Kita selalu ngelihat orang berdasarkan apa yang ditampilkan orang itu. Jadi ini wujudnya, nggak bisa. Berapa banyak dari kita lebih mementingkan penampilan daripada isi hati kita. Ini kan jadi masalah sekarang. Ya, kalau semakin saudara dewasa, saudara nggak lagi menilai orang berdasarkan tampilan orang. Tapi ketika saudara menjadi dewasa, saudara akan melayani orang tidak berdasarkan tampilan atau baik tidaknya orang, tapi layani semuanya dengan baik. Oke, setuju? Nah, yang keempat, berdasarkan Yakobus, orang dewasa bisa menjinakkan lidahnya. Bisa menjinakkan lidahnya. Yakobus 3 ayat 1. Yakobus 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jangan banyak orang menjadi guru. Tapi kalau kamu menjadi guru, kamu akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kita bilang, waduh, saya nggak mau jadi guru, saya nggak mau jadi guru, saya nggak mau jadi guru. Saya nggak mau jadi guru karena saya akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Tapi kadang memaksa saudara menjadi guru. Betul gak sih? Betul gak? Saya tanya sekarang, Mike, kamu dipaksa nggak untuk menjadi guru? Dipaksa nggak? Kamu dipaksa untuk menjadi guru bagi anak-anak kamu. Betul nggak? Mariani, kamu juga dipaksa untuk menjadi guru bagi anak-anak kamu. Artinya apa? Kamu menjadi teladan bagi mereka. Base Rita itu jadi guru bagi anak-anaknya. Anak-anaknya harus berguru sama mereka. Berguru sama kehidupan orang tuanya. Kadang kita dipaksa oleh keadaan untuk menjadi guru. Ya, Meli di jalan, lagi ketemu orang di jalan, tiba-tiba orang itu nangis, butuh pertolongan, butuh peneguhan, butuh jawaban tentang Tuhan. Tiba-tiba dia ngomong tentang Tuhan, dia dipaksa menjadi guru. Kadang kita nggak mau jadi guru, tapi kadang keadaan menuntun kita jadi guru. Bu Yuli guru bukan? Guru. Bu Yuli guru. Guru bagi anak-anaknya, dia harus jadi teladan bagi anak-anaknya. Anaknya harus ngelihat hidup mamanya. Dan begitu anaknya ngelihat hidup mamanya, gue maunya jadi seperti mama dan papa. Itulah penghakiman seorang guru sebenarnya. Sadar nggak? Orang tua semua di sini, orang tua semua di sini, termasuk saya. Saya juga harus jadi teladan bagi kalian.
Kalau seorang pendeta, kalau seorang hamba Tuhan berdiri di mimbar gak bisa jadi teladan, maaf, jangan jadi guru. Oke, sampai sini ngerti? Terus ayat 2. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Oke, simak ya. Makin dewasa, makin bisa kontrol tubuh. Saya ulang, makin dewasa, makin bisa kontrol tubuh. Anak kecil bisa ngontrol gak pipisnya? Dia gak bisa ngontrol pipisnya aja, dia gak bisa kontrol. Tapi begitu dia dewasa, dia makin bisa ngontrol semuanya. Kalau kita masih kecil, kita nggak bisa ngontrol tubuh kita. Apa yang kita mau, kita halahap. Saya mau ini, saya mau dosa, saya mau ini, saya mau ini. Ambil semuanya. Kenapa? Karena masih kanak-kanak. Tapi begitu sudah dewasa, semuanya bisa dikontrol. Semuanya harus ada kontrolnya. Semakin dewasa, kontrolnya makin baik. Apa beda manusia sama hewan? Ayo, apa beda manusia sama hewan? Bedanya gini, hewan punya kemauan, punya naluri. Mikir gak? Langsung bikin kan? Ya, anjing laki ngelihat anjing perempuan, langsung dikawinin. Gak cari penghulu dulu, gak cari pendeta dulu, langsung aja disikat. Kenapa? Itu hewan. Dia punya naluri, dia punya keinginan, langsung dibikin. Nah, bagaimana dengan kita? Saudara punya naluri nggak? Punya keinginan nggak untuk berdosa? Punya nggak? Bikin nggak? Kalau saudara bikin, sama dengan? Sorry, maaf ya. Memang agak aneh ngomongnya, tapi saya cuma mau satu. Nggak ada satupun dari tempat ini yang terhilang gitu aja. Jangan sampai ada yang terhilang di tempat ini. Manusia punya naluri. Naluri manusia dikendalikan oleh self control. Dia pikir dulu, kalau saya bikin ini akan terjadi ini, saya bikin ini akan terjadi. Itu bedanya manusia, berpikir. Hewan tidak berpikir, langsung bikin. Manusia berpikir dulu, diolah dulu. Manusia tanpa mediasi. Manusia tanpa mediasi adalah manusia yang terus-menerus menuruti keinginannya. Manusia tanpa mediasi akan terus-menerus mengikuti keinginannya. Nggak ada kendalinya, nggak ada kontrolnya. Orang dewasa bisa kontrol tubuhnya, termasuk lidahnya. Kita kadang dipaksa oleh keadaan untuk melakukan sesuatu. Tapi bagaimana kita mengontrolnya? Kita berpikir apa dampaknya, apa resikonya, baik buruknya, apa tuaiannya. Kita berpikir, kita bukan hewan yang nggak mau berpikir lagi. Apa yang kita mau, kita bikin. Apa yang kita mau, kita bikin. Lihat ya, kita menghadapi dua penghakiman. Satu penghakiman manusia dan dua penghakiman Tuhan. Setuju gak? Kadang penghakiman manusia salah gak? Belum tentu salah. Orang lain bisa menilai kita kok. Kadang Tuhan memakai orang lain untuk menegur kita. Kadang Tuhan memakai orang lain untuk menilai kita. Siapa kita di hadapan orang lain? Belum tentu itu kesalahan. Kadang Tuhan pakai juga orang di kiri kanan kita untuk menilai kita. Supaya apa? Supaya kita tidak dihakimi, masuk dalam penghakiman Tuhan. Itu saja buktinya. Bukti kedewasaan. Saudara bisa kontrol perkataan saudara. Dengan tidak lagi memulai hidup saudara dengan gosip. Ngomongin orang. Begitu saudara diomongin, saudara nggak mau. Ngomongin orang, oke. Yakobus 3 ayat 3 sampai 7 sampai 8.
Yakobus 3 ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Terus, lihat, kita mengenakan kekang kuda, kita bisa kendaliin kuda itu. Terus, lanjutkan. Ayat 4, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Iya, kapalnya segede apapun, sampai bertingkat-tingkat, berapa ribu ton, tetap bisa dikendaliin pakai setir. Kecil, tapi bisa dikendaliin. Terus, 5. Ayat 5, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota tubuh kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah. Hilang. Ya, terus. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Terus ayat 7. Ayat 7, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Ini ada di mana? Peristiwa Nuh kan? Peristiwa Nuh kan? Semua dijinakkan kan? Semua bukti dijinakkan oleh manusia. Terus ayat 8. Ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Oke, saudara perhatiin ya. Kadangkala, siapa di sini tahu gak pernah ke dokter kan? Semua pernah ke dokter gak? Dokter pernah bilang gini gak? Lihat mulutnya. Pernah gak? Pernah? Lihat, buka mulut. Saudara buka mulut, lidahnya jululin. Dilihat. Kenapa? Dokter biasanya mendeteksi penyakit orang dari lidah. Bisa ngerti? Bisa? Pernah gak ngalamin itu? Lidahnya kotor nih. Oh, dia tipes. Oh, lidahnya begini nih. Oh, ini yang sakit ini. Lidahnya kuning nih. Ini lidahnya begini nih. Lidah kotor, itu tipes. Lidah ini begini. Lidahnya putih. Wah, ini ada lagi kena virus nih, kena bakteri. Ada kena virus nih. Ada sakit nih. Biasanya dokter akan mendeteksi penyakit seseorang dari lidah. Bisa ngerti? Saudara akan dideteksi sakit rohani saudara. Sakit di hati saudara dari apa yang saudara ucapkan. Gua gak mau berteman sama dia, sorry ya, gua gak mau berteman dulu sama dia. Saudara lihat, itu deteksi penyakit rohani dari apa yang saudara ucapkan. Setuju? Via lidah, kita bisa melihat apa yang ada di hati seseorang. Lewat lidah, kita bisa melihat apa yang ada di hati seseorang. Saya berapa kali saya ngelayanin orang, dia bilang, saya nggak sakit hati, saya nggak pahit hati. Terus saya pancing. Begitu saya pancing, dia lukanya terbuka. Dia bilang, wah Pak, ini orang jahat banget ini. Begitu dia udah ngomong gitu, saya bilang, lu sakit hati. Dia bilang, enggak, gue udah ngampunin. Lu sakit hati. Deteksi dari apa yang diucapkan di mulutnya. Lihat deh, kalau bini, istri-istri atau suami-suami ngomel terus kerjanya. Dari pagi, siang, sore, malam ngomel. Lihat hatinya. Hatinya penuh dengan apa yang tidak bisa dia dapatkan. Bangun tidur, marah. Siang marah, sore marah, malam marah. Cuman tidur aja gak marah. Deteksi hatinya, lihat hatinya. Pasti di hatinya ada kekosongan yang belum terpenuhi.
Ada keinginan-keinginan yang nggak punya dia nggak bisa dia dapat. Bisa ngerti gak? Apa yang keluar dari mulut itu penyakit rohani di dalam diri seseorang. Itu penyakit rohani dalam diri seseorang. Tubuh itu dikendalikan oleh lidah. Lidah itu dikendalikan oleh hati. Hati itu harusnya dikendalikan oleh firman Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Tubuh dikendalikan lidah. Lidah dikendalikan hati harusnya dikendalikan firman Tuhan. Amsal 14 ayat 23. 14 atau salah? Amsal 4 ya? Amsal 4 ya? Amsal 4 ya? Ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita beres, yang keluar adalah kehidupan. Kita mau belajar. Saudara belajar. Berkata positif. Saudara coba ngomong hal positif dari mulut saudara. Tapi kalau hati saudara nggak beres, susah ngomong positif dari mulut kita. Setuju gak sih? Saudara akan ngomong ngedumel dari mulut saudara. Kenapa? Hatimu nggak beres. Kalau hatimu beres, keluarnya yang baik semua dari mulut kita. Semakin dewasa, semakin kenal firman, semakin bisa kontrol perkataan, termasuk emosi kita. Kalau di hati banyak kemarahan, di hati banyak kemarahan, saudara akan lihat, saudara nggak bisa kontrol perkataan saudara. Saudara sulit kontrol perkataan saudara. Marah-marah, oleh sebab itu saya bilang, orang yang selalu marah, ngedumel tentang istrinya, ngedumel tentang suaminya, saya bilang orang ini orang tidak dewasa. Kenapa? Karena di hatinya banyak hal hampa, banyak ruang kosong yang dia pingin tapi nggak bisa dapat. Kendaliin perkataan saudara dengan cara mengendalikan hati saudara. Biarkan hati saudara dipenuhi dengan firman Tuhan. Biarkan hati saudara dipenuhi dengan firman Tuhan. Saudara tetap bicara. Banyak orang bilang, saya mau puasa ngomong. Diam. Ketemu Ibu Kusuma, weh lu makan lu. Diam aja. Itu kelihatan. Kita nggak bisa puasa ngomong. Karena kenapa? Karena sebenarnya masalahnya itu di sini. Kita puasa ngomong itu menyelesaikan masalah sementara waktu. Sementara waktu doang. Misalnya suami istri marahan. Diam-diaman. Masalah selesai gak? Enggak. Masalah selesai kalau hatinya selesai. Kalau hatinya beres, hatinya selesai, baru masalahnya selesai. Kalau hatinya nggak selesai, masalahnya nggak akan selesai. Kuncinya di sini kok. Setuju gak? Setuju gak? Oke. Lihat ya. Kendaliin dong. Nih, saudara lihat, perhatiin baik-baik ya. Ini terakhir. Yohanes 5 ayat 6 sampai 7. Yohanes 5 ayat 6 sampai 7. Yohanes 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ya, terus Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun duluan. Oke? Jadi saya jelasin gini nih ya. Nih, jelasin ya. Tuhan datang ke Ibu Wati. Mau sembuh gak?
Bu Ati nggak bilang dia nggak jawabnya, saya mau Tuhan, enggak. Tuhan kok begini. Ada gini. Orang lain yang nggak tuh bantu saya, nggak ada yang tolong saya, nggak ada yang bisa bantu saya, nggak ada yang begini. Komplain terus. Sebenarnya cukup jawab satu, mau Tuhan. Ini orang hatinya nggak beres. Kenapa? Tuhan cuma nawarin, mau nggak lu ditolong? Dia malah ngedumel. Ngedumel sana, ngedumel sini, ngedumel sana, marah sini, ngamuk sana, ngamuk sini. Rumah tangga jadi kacau semuanya. Anak-anak gak ada yang betah. Istri gak betah, suami gak betah. Kenapa? Ngomel terus kerjaannya. Di rumah kerjaannya cuma marah. Saya bilang, itu hatinya gak beres. Kenapa? Tuhan cuma ngomong gini, mau gak lu ditolong? Mestinya kan cuma jawab, ya Tuhan saya mau. Tapi dia nyalain orang lain, gak ada yang tolong gua. Ini airnya goyang, gak ada yang bantu gua. Gimana gua bisa sembuh? Bisa paham? Banyak ya orang Kristen kayak gini. Di sini ada gak? Di sini ada ya? Siapa? Saya. Kita semua. Kita lagi beberes nih. Kita mau jadi dewasa. Setuju? Udah stop lah. Stop kita komplain. Stop kita nyalain orang. Mulai kita koreksi diri kita. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya berubah dari diri saya? Mulai percaya sama Tuhan. Mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Saudara kan mau dewasa, Tuhan mau saudara dewasa. Dari Yakobus ini kita belajar, kita nggak boleh pandang muka. Tuhan kita mau kita belajar, kita harus respon yang benar terhadap penderitaan. Tuhan mau kita belajar, berespon juga atas firman Tuhan dan kebenaran. Tuhan mau kita belajar mengendalikan lidah kita, mulut kita nih. Gimana saudara mau mengendalikan tubuh saudara? Gimana saudara mau mengendalikan orang-orang? Batalion berapa? Banyak orang di bawah saudara. Bagaimana saudara mengendalikan mereka? Kalau saudara tidak mengendalikan mulut saudara sendiri. Kenapa? Karena saudara tidak bisa mengendalikan hati saudara. Makanya selalu saya bilang, orang pahit hati jangan berdiri di mimbar. Kenapa? Karena dia nggak bisa mengendalikan hatinya. Gimana dia bisa mengendalikan orang-orang yang di sekitarnya? Amin. Oleh sebab itu, mau gak saudara bertumbuh? Jawabannya cuma satu, mau. Gak usah yang lain. Saya mau Tuhan, tapi Tuhan jawab dulu doa saya. Nggak perlu itu. Cuma cukup Tuhan saya mau. Kalau saudara mau, ayo sama-sama kita bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Yuk, saya undang semuanya tundukkan kepala dalam doa. Tuhan Yesus, firman-Mu telah disampaikan. Perkataan-Mu telah bergema bukan hanya di ruangan ini, tapi biarkan juga bergema di dalam hati kami. Perkataan-Mu Tuhan terdengar bukan hanya di ruangan ini, tapi juga terdengar di dalam hati kami yang paling dalam. Seringkali kami bersalah Tuhan, seringkali kami menyalahkan orang lain ketika ada masalah. Seringkali bahkan kami menyalahkan Tuhan ketika kami bermasalah. Tuhan, Engkau tidak pernah memberikan yang jahat kepada anak-Mu yang minta roti. Tapi kami percaya Tuhan akan memberi kami roti. Tapi kadang kami harus menunggu. Kadang kami harus bersabar. Tuhan melatih kesabaran kami. Tuhan melatih kami dalam berdoa. Tuhan melatih kami dalam berhubungan dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami selalu maunya instan, mau cepat, mau beres. Tapi Tuhan bukan hanya ingin masalah kami beres, tapi Tuhan ingin kaminya jadi beres. Tuhan Yesus tolong kami, bereskan kami. Bereskan setiap kami di tempat ini Tuhan. Bereskan setiap kami di tempat ini.
Tuhan Yesus, ajar kami menyembah-Mu bukan hanya saat semuanya serba baik. Ajar kami untuk menyembah-Mu pada saat kami di lembah sekalipun. Ajar kami untuk berkata Tuhan tetap baik apapun kondisi kami. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi-Mu apapun kondisi kami hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu menyerahkan semua jemaat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berperkaralah Tuhan atas jemaat ini. Lakukan apa yang menurut-Mu baik Tuhan atas jemaat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.